Desa Sukamaju bukanlah desa yang ramai, terletak di pinggiran hutan jati yang lebat. Desa ini menyimpan sunyi yang tidak biasa. Setiap jam 7 malam tiba, pintu-pintu rumah kayu di sana sudah tertutup rapat dan terkunci ganda. Aris adalah seorang pemuda kota yang baru saja pindah ke sana untuk mengurus warisan kakeknya. Rumah sang kakek berdiri di ujung jalan, paling dekat dengan gerbang hutan. Rumah itu besar, tua, dan selalu terasa lembab, meskipun matahari sedang terik. Di malam pertama, Aris merasakan ada yang aneh dengan jam dinding di ruang tamu. Jam kuno itu tidak pernah berdetak, namun jarumnya selalu berpindah posisi setiap kali Aris berkedip. Ia menganggap itu hanya perasaannya yang lelah karena perjalanan jauh. Tetangga sebelah rumah, Pak Tua Usman, sempat memperingatkannya saat Aris baru tiba. Kalau mendengar suara ketukan di bawah lantai, jangan dibalas. Biarkan saja sampai suara itu hilang sendiri, bisik Pak Usman dengan tatapan mata yang kosong. Aris hanya tersenyum sopan, menganggap itu hanyalah mitos orang tua untuk menakuti pendatang. Namun, pada malam ketiga, saat Aris sedang membaca buku di kamar, suara itu benar-benar muncul. Tuk, tuk, tuk. Suara itu berasal dari bawah tempat tidurnya. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin keras dan berirama. Aris memberanikan diri mengintip ke bawah kolong tempat tidur. Namun ia tidak menemukan apapun selain debu dan kegelapan. Perasaan tidak enak mulai merayap di tengkuknya. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar turun drastis, hingga napas Aris mengeluarkan uap dingin. Ia bangkit dan berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Di sana, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri diam di sudut ruangan, menghadap ke dinding. "Siapa itu?" teriak Aris dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, melainkan perlahan-lahan memutar kepalanya hingga terdengar bunyi tulang leher yang patah. Aris segera berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Di dalam kamar, ia menemukan sebuah buku harian tua milik kakeknya yang terselip di lemari. Aris membukanya dengan tangan gemetar. Di halaman terakhir, tertulis kalimat yang ditulis berulang-ulang. Sudah saatnya berakhir. Dia menagih janji. Aris mulai menyadari bahwa kakeknya mungkin terlibat dalam sesuatu yang gelap di masa lalu. Ia teringat cerita bahwa keluarga mereka dulu sangat kaya raya. Secara mendadak, kekayaan itu seolah datang dari langit, tanpa ada yang tahu sumbernya. Malam semakin larut, dan suara ketukan kini berpindah ke pintu kamar. Tok, tok, tok. Kali ini, suara itu diikuti oleh bisikan lembut yang memanggil namanya. "Aris, buka pintunya, sudah saatnya." Ketakutan luar biasa membuat Aris tidak bisa bergerak. Ia meringkuk di sudut tempat tidur sambil memeluk buku harian itu. Tiba-tiba, lampu kamar padam total. Hanya cahaya bulan yang samar masuk melalui celah jendela. Di bawah cahaya remang-remang itu, Aris melihat yari-yari pucat dan panjang muncul dari balik pintu yang tertutup rapat. Jari-jari itu seolah mencoba mencakar kayu pintu hingga meninggalkan bekas goresan yang dalam dan berbau anyir darah. "Pergi! Jangan ganggu aku!" teriak Aris histeris. Namun, bisikan itu semakin jelas di telinganya, seolah pemberi suara sudah berdiri tepat di belakangnya. "Kakekmu sudah pergi. Sekarang kamu yang harus menggantikannya." Aris merasa lehernya seperti tercekik oleh tangan yang tak terlihat. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, namun kekuatannya kalah jauh. Di saat kritis itu, ia melihat bayangan kakeknya berdiri di depan jendela, menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Bayangan kakeknya menunjuk ke arah jam dinding di ruang tamu yang kini berbunyi sangat keras. Teng, teng, teng. Jam itu berdentang sebanyak 13 kali. Sebuah angka yang tidak masuk akal untuk ukuran waktu normal. Seketika, seluruh rumah bergetar hebat. Aris merasa tanah di bawah rumahnya seolah terbuka. Ia melihat lubang hitam pekat muncul di tengah lantai kamar, memancarkan bau busuk yang menyerupai bau bangkai yang sudah lama membusuk. Satu persatu sosok hitam muncul dari dalam lubang tersebut. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dulu dikorbankan
demi kekayaan keluarga Aris. Wajah mereka hancur, mata mereka kosong, dan mereka semua menatap Aris dengan penuh dendam. Aris menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Perjanjian darah yang dibuat kakeknya bertahan-tahan, lalu menuntut bayaran terakhir, yaitu garis keturunan terakhir dari keluarga mereka. Ia adalah orang terakhir yang tersisa. Sudah saatnya berakhir. Bisik Aris pasrah. Ia melepaskan pegangannya pada pinggiran tempat tidur. Air mata mengalir di pipinya saat ia merasakan tengen-tengen dingin itu menarik kakinya menuju lubang di tengah lantai. Penduduk desa yang mendengar teriakan terakhir Aris hanya bisa tertunduk diam di dalam rumah mereka. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, namun tak ada satupun yang berani ikut campur dalam urusan penagih janji tersebut. Keesokan harinya, Pak Usman mendatangi rumah itu. Ia menemukan pintu depan terbuka lebar, namun rumah itu kosong melompong. Tidak ada Aris, tidak ada perabotan, bahkan jam dinding kuno itu pun sudah lenyap, tak berbekas. Yang tersisa hanyalah buku harian tua di atas lantai yang kini sudah menguning sepenuhnya. Di halaman paling belakang, di bawah tulisan kakeknya, muncul tulisan baru yang masih basah dengan tinta hitam. Hutang telah lunas. Rumah itu kini menjadi rumah kosong yang dikelilingi oleh semak belukar yang tumbuh sangat cepat. Orang-orang desa sepakat untuk merobohkan jalan menuju ke sana agar tidak ada lagi orang asing yang salah masuk ke wilayah tersebut. Sejak saat itu, sunyi di desa Sukamaju terasa lebih tenang, namun juga lebih mencekam, karena mereka tahu di bawah tanah desa mereka ada sesuatu yang akhirnya telah kenyang dan kembali tertidur untuk selamanya.